Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya, Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini saya berada di ruangan Bapak Kepala Kesdam 9 Udayana, Bapak Kolonel Dr. Imade Mardike. Kita akan mewawancarai beliau berkaitan dengan bagaimana perkembangan COVID di Bali khususnya, karena Kodam 9 Udayana sangat intens sekali untuk ikut terlibat dalam pengendalian dan penanganan COVID-19 di Bali, termasuk juga bagaimana ikut isoter, kemudian ada juga vaksinasi yang ternyata sampai hari ini masih dilayani di RSAD Kodam 9 Udayana. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Komandan, Pak Kasdam. Menapi Gatra, sehat? Baik, sehat. Ya, kita mulai dari ini kondisi pandemi di Bali ini kan, karena saya kira Kak Kesdam juga ikut di sana, terlibat aktif ya. Apakah sudah mulai terkendali atau seperti apa kondisinya sampai hari ini, Pak? Sampai hari ini baik, habis hari raya Galungan dan Kuningan, syukurlah pandemi COVID sudah seperti nasional ya, sudah dapat dukungan dari Bapak Pangdam 9 Udayana yang begitu gencar. Beliau mengimbau untuk mencegah terjadinya penularan COVID, dan sampai saat ini untuk COVID sudah melandai. Mudah-mudahan bulan ke depan, tahun ke depan COVID semakin landai dan tidak ada kasus lagi, sehingga pandemi dinyatakan selesai untuk Bali, Kodam 9 Udayana, Indonesia dan dunia pada umumnya. Jadi sudah, kalau khusus untuk Bali sudah mulai sangat terkendali ya, Komandan ya. Jadi itu ditandai dengan sudah mulainya menurunnya kasus-kasus baru. Nah, bagaimana dengan di RSAD sendiri? Sampai hari ini masih apakah melayani pasien COVID atau ada yang masih diisolasi atau seperti apa? Ya, kami RSAD Udayana itu selalu siap ya kalau ada pasien, tapi mudah-mudahan tidak ada pasien. Kalau rumah sakit seluruh jajaran RSAD Udayana kosong, berarti tidak ada pasien. Kami suka seperti itu. Dan hari ini masih kosong ya? Masih kosong. Mudah-mudahan seterusnya kosong dan dinyatakan selesai. Untuk isoter yang digencarkan oleh Bapak Pangdam 9 Udayana, isolasi terpusat itu sampai saat ini untuk wilayah-wilayah yang timur, NTB, NTT dan juga Singaraja sudah pada tutup. Untuk isoter yang ada di Kesdam Udayana juga kami siagakan, sudah tutup. Mudah-mudahan selalu tidak ada pasien, demikian. Sudah sejak berapa hari ini atau sudah beberapa minggu sebenarnya pasiennya sudah mulai ada penurunan, Komandan? Oh, pasiennya sudah mulai menurun 2-3 minggu terakhir ini. Iya. Makanya levelnya dari level 4, level 3, level 2 udah akan selesai. Mudah-mudahan seperti itu. Yang penting kita tetap waspada, lakukan prokes, terutama pakai masker. Ya. Pakai masker itu karena penularannya lewat udara. Ya, kerumunan juga dihimbau, kami himbau juga kerumunan itu kalau tidak perlu sama sekali tidak usah berkerumun, jaga jarak selalu itu. Dengan demikian maka kasus menurun dan pandemi selesai. Ya, jadi sudah bahkan sudah tidak ada pasien sudah lagi tidak ya. Ada lagi. Dan isoter yang isolasi terpusat yang diadakan oleh Kodam 9 Udayana juga sudah mulai tutup ya, karena ada sudah tutup. Kami siapkan rumah sakit ya, rumah sakit. Dulu ada isoter itu karena rumah sakit kelabakan. Pasien-pasien COVID itu lebih dari fasilitas rumah sakit, sehingga instruksi Pangdam 9 Udayana siapkan isoter, karena dengan isoter kita yakin bahwa masyarakat yang tertular, yang terkena COVID itu kita bisa isolasi. Ya. Kalau isolasi mandiri beliau tidak yakin, karena kita pergi kemana itu belum tentu orang lain itu tahu kita positif COVID, demikian. Ya. Baik. Nah, kalau sudah mulai menurun, katakanlah di RSAD juga pasien yang menderita COVID sudah hampir nol, katakanlah begitu. Nah, bagaimana dengan kesiapsiagaan? Apakah memang katakanlah protokol SOP-nya dan segala macam sudah masih disiagakan tidak untuk menangani COVID sebenarnya? Ya, sesuai instruksi selalu Pangdam 9 Udayana selalu menekankan bahwa walaupun kasus-kasus nol atau sudah landai, rumah sakit atau tenaga kesehatan Kodam 9 Udayana selalu siap siaga untuk mengantisipasi gelombang-gelombang berikutnya, maaf aja seperti negara lain Eropa umpamanya. Tapi kita harus selalu siap, nakes selalu siap, fasilitas kesehatan siap. Karena fasilitas kesehatan untuk rumah sakit RSAD Udayana itu selalu siap.
berkat kemarin karena bantuan-bantuan pada saat selesai gelombang Juli Agustus agak meningkat, kita dikasih oksigen konsentrator yang banyak, rumah sakit kita menyiapkan ICU yang banyak, Singaraja, RSD Singaraja kami tambah, tapi kami pelihara alat-alat itu dan kami siagakan untuk antisipasi gelombang berikutnya, dan mudah-mudahan tidak ada gelombang lagi. Mudah-mudahan sih tidak ada Ya, gelombang, tapi tetap siaga ya Komandan. Tetap ya? siaga, rumah sakit tetap siaga. Nah, mungkin yang kami kurangi itu adalah isolasi terpusat. Terpusatnya. Iya. Jadi kalau rumah sakit tetap siaga. Dan yang kemarin sempat menjadi agak persoalan di oksigen itu ya. Iya, betul. Ketersediaan oksigen. Tapi kalau sekarang kondisinya sudah lebih baik ya Komandan? Sudah lebih baik. Juli, Ya, Agustus sudah normal. Kalau kemarin kenapa kekurangan oksigen? Satu, pasien COVID nambah. Yang kedua, pasien-pasien yang seharusnya pakai oksigen, yang operasi misalnya seksio, ibu hamil yang harus operasi melahirkan, oksigennya diambil oleh pasien yang tanda kutip diambil oleh pasien COVID. Pasien jantung juga perlu oksigen, tanda kutip diambil oleh COVID. Itu yang menyebabkan kekurangan oksigen. Tapi sekarang sudah terpenuhi karena pasien COVID juga berkurang dan hampir tidak ada. Dan peralatan juga sudah ditambah-tambah. Oh, peralatan ada sudah. tabungnya, ada konsentratornya Ya, gitu yang tetap ada. oksigen konsentrator udah. Sekarang kami masih rawat tuh, jaga, kami simpan untuk antisipasi berikutnya. Baik. Semoga tidak ada. Oke, kita ke persoalan berikutnya tentang vaksinasi ini yang saya kira di RSAD juga masih tetap berlangsung ini Tetap walaupun sudah turun. Ya. Nah, bagaimana perkembangan vaksinasinya? Apakah sudah ada katakanlah masyarakat yang datang mulai menurun, atau kalau dulu kan sepertinya bergerombol gitu ya, banyak yang datang untuk vaksin. Tapi sekarang sudah tidak banyak seperti dulu lagi ya, Komandan? Ya, untuk vaksinasi dulu ada serbuan. Awal-awal kita sesi pertengahan vaksinasi juga, periode vaksinasi sudah ada serbuan, tapi sekarang sudah berkurang. Kenapa berkurang? Karena untuk Bali sudah 100% lebih, 109% lebih untuk vaksinasi pertama. Vaksinasi kedua 82/10%. Itu sudah melebihi ya sasaran nasional. Kita menunggu provinsi-provinsi lain untuk berikutnya. Seharusnya 70% populasi masyarakat Bali yang divaksinasi itu sudah mencapai, sudah menjangkau, udah bisa selesai seharusnya, tapi karena masih menunggu saudara-saudara kita di provinsi lain yang belum mencapai 70%, maka kita lanjutkan. Kita juga membantu masyarakat yang di luar Bali, asal punya KTP, punya NIK, kita layani. Ya, tidak boleh mereka umpamanya pas ada di Bali, KTP-nya masih luar Bali, kita layani seperti biasa. Jadi tidak hanya warga Bali yang ber-KTP Bali saja yang tidak ada. Iya, yang 109% itu adalah warga Bali. Tapi ditambah saudara-saudara kita yang dari luar Bali juga kita layani. Dan belum ada akan dihentikan sampai kapan ya pelayanan vaksinasi di Kesdam Sumedang Udayana? Belum. Kami layani ada. karena vaksin itu gratis dari pemerintah. Kita siap terus. Vaksin didistribusikan ke Dinas Kesehatan tingkat 1, tingkat Kodia dan Pasar. Kami ambil, kami layani. Kami pokoknya siap aja, sebagai tenaga kesehatan Kodam Sumedang Udayana, kita siap karena kita tidak beli vaksin gratis. Kita hanya pelaksana aja. Dan hari ini masih ada yang divaksin dosis pertama nggak? Kalau dosis pertama hampir tidak ada. Masyarakat Bali udah 100% lebih. Kalau 100% kan sudah semua. Berarti yang kedua ini yang kedua ya. Kalau ada 1-2 masyarakat mungkin yang karena penyakitnya sebelumnya komorbid tidak boleh divaksin, tapi sekarang berdasarkan screening, berdasarkan pemeriksaan, kita dinyatakan boleh, kita vaksin. Tidak ada hambatan, vaksin 1, vaksin 2 kita layani. Ya. Dilayani tetap vaksin 1, vaksin 2 tetap dilayani di sini. Tetap dilayani. Kami tetap melayani vaksin 1, vaksin 2 selama ada vaksin. Karena memang vaksin sekarang banyak. Banyak ya. Jadi nggak kekurangan ya. Tidak kekurangan untuk Bali, tidak. Indonesia juga seperti itu sekarang sudah mencapai. Ya. Baik, kalau di Bali sudah saya kira Kodam Sumedang Udayana kan tidak hanya Bali saja, tapi juga ada NTB, NTD. Nah, NTT ya, apakah yang di tempat lain juga sudah tingkat vaksinasi sudah sebaik Bali atau masih kurang? Ya, untuk 3 provinsi Kodam Sumedang Udayana, instruksi Bapak Panglima, kita geser ke timur sekarang. NTB dan NTT kita bantu. Kami Kesdam Sumedang Udayana juga punya tenaga kesehatan di Mataram, Bima, Atambua, Kupang, Flores kita layani.
Vaksin sekarang diarahkan semua. Instruksi Pangdam juga kalau ada vaksin TNI yang lebih di Bali kita geser ke timur. Untuk Lombok sudah sampai 70% karena mereka mengadakan sirkuit itu, Mandalika itu harus syaratnya seperti itu. Kita bisa. Mudah-mudahan cepat selesai dan buktinya dunia mengakui bahwa penata laksanaan pandemi COVID-19 di Indonesia itu adalah baik. Ya. Dunia mengakui, WHO sudah mengakui seperti itu. Mudah-mudahan masyarakat tetap waspada ya, waspada, prokes jangan ditinggalkan. Walaupun sudah kasusnya sudah menurun, tapi tetap prokes, terutama pakai masker. Ya, karena pandemi ini belum dinyatakan selesai oleh WHO, oleh pemerintah. Tetap ada, COVID itu tetap ada. Kemudian tadi menyebutkan misalnya bisa jadi katakanlah ada kemungkinan nanti pandemi ini selesai gitu ya. Iya. Selesai itu indikatornya nanti apa kira-kira dalam pandangan komandan? Oh iya, selesai itu apalagi dulu kasusnya 0 dan syaratnya itu adalah vaksinasi. Vaksinasi 70% masyarakat di Indonesia sudah divaksin karena timbul kekebalan. Pasti itu, udah ada tuh hoak-hoak itu vaksinasi. Apabila divaksin tetap juga kena COVID, tetap kena COVID, tetapi sakitnya, derajat sakitnya ringan, cepat baliknya ya. Tidak seperti tidak orang yang divaksinasi. Pokoknya jangan khawatir, kita harus vaksinasi. Ya, kapan nyatakan selesai bila ini kan pandemi dunia, bukan hanya di Bali, bukan hanya di Indonesia aja. Kita baik, tapi luar negeri baik sama aja. Pandemi belum dinyatakan epidemi, belum sebagian. Mungkin seperti itu pandemi, epidemi dan dinyatakan akan selesai. Dan kita mungkin nanti seperti biasa kasus-kasus COVID itu flu biasa, tapi kita harus sudah divaksin. Demikian. Oke. Baik, terima kasih Komandan. Saya kira sudah bukan pandemi yang menggembirakan, tapi mungkin indikator-indikator yang menunjukkan bahwa pandemi ini sudah mulai terkendali itu yang cukup membuat kita agak lega. Tadi misalnya di RSAD sudah tidak ada lagi pasien yang ditangani karena terpapar COVID dan mudah-mudahan ini terjaga terus. Vaksinasi juga sudah tinggi ya komandannya. Jadi ini menunjukkan bahwa paling tidak kita sudah sedikit lah mulai membaik lagi dan tapi tetap seperti yang komandan sampaikan tadi. Protokol kesehatan kesehatan harus tetap itu. Tetap ya, dijalankan. Terutama masker ya, karena kita tidak tahu berjumpa dengan siapa seperti itu. Tapi kalau kasusnya berkurang dan selesai sudah, dan kan tidak mungkin ada penularan demikian, karena belum dinyatakan selesai aja. Itu penekatannya belum selesai. Ya, belum selesai, masih ada COVID. Tapi kita harus waspada. Dan Kesdam Sumedana masih tetap komit ya, Panglima juga kami tetap komit bagaimana untuk membantu mengendalikan COVID ini. Baik, demikian Bali Pos Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Permasanti. Om Santi. Om, terima kasih. Sampai jumpa.